Halo teman-teman semuanya, kali ini dengan video terbaru saya akan buka paradigma Anda yang sering mengatakan tidak masuk akal. Kali ini saya akan bongkar, saya akan jawab semua pertanyaan kamu, saya akan jawab semua unek-unek kamu. Baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya, ini akan membuat Anda menjadi sadar sesadar-sadarnya. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Adakah di antara kalian yang merasa sudah praktek ilmunya, sudah nonton channel sana sini, sudah usaha sedemikian rupa tapi tetap sampai detik ini belum ada hasil yang maksimal? Dan adakah di antara kalian yang sudah merasa punya banyak amalan untuk keberlimpahan tetapi tetap juga masih belum berhasil sampai detik ini? Dan adakah di antara kalian yang merasa punya keyakinan negatif, punya penolakan-penolakan terhadap keberlimpahan, ataupun Anda yang memiliki luka batin, punya kesedihan, punya rasa dendam, punya kebencian, punya kekecewaan baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain? Saya akan coba berikan yang terbaik untuk Anda. Saya coba akan berikan solusi untuk Anda semuanya, dan saya akan jawab semua pertanyaan tersebut di seminar yang saya akan adakan pada tanggal 28 Mei. Jadi silakan segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti seminar yang saya adakan. Klik link yang ada di deskripsi atau Anda langsung chat ke nomor WA 0851 5733 7985. Sampai ketemu di seminar yang saya adakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja, channel kesayangan kita, yaitu channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Dan di channel ini kita bisa banyak belajar tentang hukum tarik menarik, hukum alam semesta atau law of attraction. Semua itu saya kemas menjadi satu istilah, yaitu rahasia keajaiban doa. Sekali lagi selamat datang di dunia rahasia keajaiban doa. Baik teman-teman, banyak orang membahas tentang bagaimana cara cepat untuk menjadi kaya. Lalu ada juga yang mengatakan, nah nonsen yang dikatakan oleh Gus Baraja, nonsen yang membahas tentang law of attraction. Begini loh ya teman-teman semuanya, law of attraction itu hanya sebuah ilmu basic. Hukum tarik menarik itu adalah ilmu basic, ilmu dasar yang harus sama-sama kita pahami. Untuk jalan kaya itu banyak jalan ya, banyak jalan. Tetapi banyak jalannya ini tetap tidak bisa jika tidak melalui satu tersebut, nanti saya akan jelaskan. Nah, banyak jalan itu diantaranya seingat saya ya, ada cara cepat untuk kaya itu salah satunya adalah berbisnis. Berbisnis, menggulungkan uangnya, kemudian diletakkan atau investasi di beberapa tempat, atau membangun banyak bisnis di berbagai tempat. Karena nanti akan berkelipatan penghasilannya. Kalau satu tempat menghasilkan 10 juta, kalau dia punya 10, logika akan mengatakan penghasilannya 100 juta. Kemudian selain daripada itu, menikah dengan orang kaya. Jalan pintas untuk kaya, menikah dengan orang kaya. Tetapi pun tidak mungkin semua hartanya akan seketika akan diserahkan kepada Anda. Orang kaya menikah dengan Anda ya, atau ini yang cewek nih, yang cewek cari cowok orang kaya. Belum tentu hartanya akan 100% diberikan kepada Anda. Gitu. Itu yang kedua. Ada juga cara cepat untuk kaya ya, memang takdir ya. Takdir yaitu yang saya maksud adalah lahir dari keluarga atau nasabnya orang kaya. Otomatis dia akan kaya. Kenapa? Karena memang ada keyakinan-keyakinan di dalam dirinya atau belief system tentang kekayaan, kepercayaan terhadap kekayaan itu benar-benar mudah didapat, atau kumpulan data tentang kekayaan itu sudah komplit di dalam hatinya, di dalam bawah sadarnya. Dan masih banyak lagi cara-cara untuk cepat kaya, untuk jalan pintas untuk kaya lah istilahnya. Tetapi semua itu dikemas dalam satu. Kalau tidak melakukan satu ini, oke lah, katakanlah kaya sekarang, tetapi tidak ada jaminan suatu saat akan tiba-tiba anjlok. Karena ya klien saya juga banyak, peserta saya juga banyak yang notabene mereka berangkatnya benar-benar dari kaya yang luar biasa, tiba-tiba blek anjlok. Saat anjlok dia baru bingung bagaimana cara naiknya. Nah, untuk teman-teman yang belum anjlok ya, yang belum bangkrut, yang belum benar-benar susah hidupnya, kamu harus tonton video ini sampai selesai. Ya setidaknya kalau memang dirasa penting gitu loh. Nah, apa sih yang dimaksud satu, atau apa sih penyebab dari semua itu? Percaya tidak percaya bahwa hidup manusia itu ditentukan oleh sugesti yang ada di dalam dirinya. Percaya deh teman-teman, jangan sedikit-sedikit mengatakan tidak masuk akal. Tetapi kata-kata atau belief system tidak masuk akal omongan saya bagi Anda
Di video ini saya jamin 100% akan tiba-tiba terasa, oh iya ternyata. Nah, manusia itu kan di dalam dirinya dibagi menjadi dua. Nah, dua yang saya maksud adalah antara akal dan hati. Karena Anda mengatakan tidak masuk akal. Supaya masuk akal, seperti apa caranya? Kalau saya bilang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ya sebenarnya bisa juga, tapi nanti masih akan mengatakan bahwa ini tidak masuk akal. Baik, dua tempat tersebut atau dua predikat tersebut dari akal dan hati, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, itu adalah ruang. Ruang pertama itu adalah akal, ruang kedua adalah hati, atau ruang pertama pikiran sadar, ruang kedua adalah pikiran bawah sadar. Bahkan ada yang menyebutkan alam bawah sadar. Berarti satunya alam sadar. Kalau alam itu kan sebuah ruang, berarti sebuah tempat. Kenapa semuanya harus kita nalar? Setiap kejadian itu harus masuk akal. Buat kita yang sering berpikir tidak masuk akal, buat kamu yang sering berdoa kalau doanya fantastis, tiba-tiba kamu mengatakan tidak masuk akal, ketika kamu belajar satu pola kejadian atau pola ilmu tentang keajaiban, lalu kamu mengatakan tidak masuk akal, oke, saya anggap setuju saja. Tetapi kalau tidak masuk akal kan bukan berarti doanya yang harus dibuang. Bukan berarti doanya yang harus di-cancel. Bukan berarti doanya yang harus diganti. Tetapi tempatkan doa yang tadi tidak masuk akal, Anda pindah kepada tempat yang benar-benar tidak masuk akal. Ya, ruang satunya yaitu masuk hati, masuk bawah sadar, masuk alam bawah sadar, karena tidak masuk ke pikiran sadar. Ketika saya, ini contoh ya, ketika saya punya satu bendanya besar, lalu saya mau masukkan ke laci misalkan. Sementara benda tersebut ukurannya lebih besar daripada ukuran laci saya. Terus benda saya mau saya buang atau saya tempatkan kepada tempat yang memang benar-benar muat. Logika berpikir Anda pun akan menjawab, kita akan memasukkan kepada ruang yang lebih besar sehingga benda tersebut akan masuk ke dalam ruang tersebut. Setuju ya? Nah, kalau setuju, sekarang saya mau jelaskan satu hal, bahwa hati seluas samudra. Hati ruangnya itu unlimited, luas. Hati itu, aduh udah deh, apa sih yang nggak masuk di hati? Semuanya masuk, teman-teman. Apa yang tidak masuk di samudra tersebut? Mulai dari sampah, mulai dari, kotoran, mulai dari, ya kalau Anda buang rumah juga masuk ke samudra itu. Kalau Anda buang rumah ke samudra tersebut juga masuk, gitu lah. Karena begitu luasnya. Nah, hati juga seperti itu. Kalau doamu dirasa tidak masuk akal, ya jangan masukin ke akal, masukin ke tempat yang berbeda, yaitu hati. Ini begitu adilnya Allah. Kenapa manusia oleh Allah diciptakan dengan segala kekomplitannya, dengan segala kesempurnaannya. Kita ini adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat sempurna dibandingkan yang lainnya. Nah, saya akan menjawab. Tadi saya mengatakan bahwa cara cepat untuk kaya tapi dikemas dengan satu ilmu, yaitu harus ada kesadaran di sana. Lalu kalau misalkan kami berangkat dari orang miskin, bagaimana cara kita untuk kaya? Sementara kalau dikatakan beberapa kriteria tadi, sepertinya saya tidak bisa ke arah sana, Gus. Apakah saya memang tidak bisa kaya? Oh enggak, kaya itu porsi setiap manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan segala kekompletan dan kesempurnaannya. Yang perlu dilakukan adalah benahi dulu hati. Benahi dulu hati. Karena kalau misalkan hatinya masih bermental miskin, tetapi kebetulan ada beberapa poin yang saya sebutkan tadi, Anda melakukannya, contoh misalkan menikah dengan orang kaya tetapi mentalnya miskin, lama-kelamaan ada satu kejadian yang akan membuat dia down, dia turun seketika. Saya tidak mendoakan, tetapi banyak sekali saya belajar dari pengalaman klien saya, pun saya juga belajar dari orang-orang terdekat saya yang juga pernah mengalami hal yang sama, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan mindsetnya kita rubah, mindset kita yang Anda mengatakan diri Anda miskin, saya ini sedang memberikan semangat kepada Anda dan memberikan sebuah keilmuan agar Anda juga merasa bahwa oh ternyata kita punya kesempatan untuk kaya, gitu loh. Jadi jangan ditolak dulu. Kalau ditolak ya udah masukin ke hati aja, simpel begitu ya, sesuai penjelasan tadi. Hati kalau di dalamnya itu banyak sebuah keyakinan tentang kemiskinan, bukan keberlimpahan ya, kemiskinan. Ini mau dibawa kemanapun, Anda sepintar apapun pada satu produk, misalkan marketing Anda sejago apapun, tapi hati Anda tidak berlimpah, hati Anda bermasalah, banyak keluh kesah dan lain-lain, jagonya Anda di bidang Anda itu akan membuat drop loh. Karena saya percaya satu hal, bahwa setiap bisnis apapun bisnisnya, itu tidak hanya perkara tentang sebuah produk, tentang sebuah skill,
tetapi yang paling inti, yang paling utama bahkan menurut saya adalah SDM-nya. SDM itu mengarah kepada hati, format hatinya, format belief systemnya, format keyakinannya dan kepercayaannya seperti apa? Terhadap keberhasilan tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya bagaimana cara memulainya, Gus? Ayo perbaiki spiritualmu, ayo kita perbaiki mindset kita, ayo kita perbaiki semua sugesti-sugesti yang sebenarnya tidak kita inginkan di dalam hati kita. Clear kan? Perbaiki. Caranya bagaimana? Kan begitu. Kalau saya katakan mudah, nanti Anda bilang nggak masuk akal lagi. Tapi sebenarnya memang mudah, teman-teman. Mudah. Gini deh, Anda bereksperimen untuk sebuah kesuksesan yang angkanya tidak terlalu besar deh. Angkanya tidak terlalu besar, tetapi pola-pola yang saya akan share kepada Anda tolong dilakukan secara repetisi, pengulangan. Sering-seringlah mengatakan bahwa saya bisa, saya bahagia, saya kaya, saya produktif, saya interaktif, dan saya bermanfaat untuk orang lain, dan saya mampu menyelesaikan kerjaan saya dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Terserah, kamu mau boleh catat juga boleh. Ini pun tiba-tiba terlintas di pikiran saya. Nah, sesering Anda mengatakan itu juga harus ditambah satu hal, yaitu yang paling esensi di dalam sebuah kesuksesan adalah syukur. Berusaha untuk menghilangkan dalam keseharian, bukan hanya satu hari, dalam keseharian, berhari-hari, bertahun-tahun kalau bisa, hilangkan keluh kesah. Karena semakin Anda mengurangi keluh kesah, artinya semakin Anda sering bersyukur, maka ada power di dalam diri Anda, diri kita, ada keikhlasan yang tiba-tiba menguat seketika di dalam diri kita, spiritualnya, maka kita akan menjadi attraction. Nah, format yang tadi saya sampaikan kepada Anda adalah memperbaiki kata atau memperbaiki sugesti itu untuk menghantam keyakinan kemiskinan. Ketika repetisi, pengulangan, maka keyakinan-keyakinan kemiskinan yang terbangun, baik itu disadari maupun tidak, itu akan terbuang dengan sendirinya karena sudah diganti dengan sugesti yang baru. Sebagai perkuatan spiritual, yaitu dengan memperkuat kualitas syukurnya. Nah, nanti ketika kualitas syukur sudah kuat, kualitas syukur sudah baik, maka saya tidak heran dan Anda pun tidak perlu heran, karena Anda akan jauh lebih produktif dan akan menjadi pribadi yang benar-benar spiritual. Artinya, ia berani berbagi, dan Anda paham bahwa berbagi atau sedekah itu membuat kita semakin berlimpah. Karena tujuannya adalah mengganti format lama dengan format yang baru. Artinya menguninstall belief system atau keyakinan terhadap kemiskinan atau negatif lah. Itu diganti dengan format yang baru atau dengan keyakinan yang baru. Dengan apa? Dengan sering-sering mengganti kata-kata yang semestinya tidak ada di dalam diri kita. Nah, kata-kata yang dimaksud adalah kata-kata keberlimpahan. Break dulu teman-teman. Lagi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti itu teman-teman, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah motivasi bahwa Anda pasti bisa kaya asalkan Anda mau. Karena urusan kaya atau tidak itu bukan perkara bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Karena dengan keilmuannya sudah lengkap, tinggal Anda bagaimana mau atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, format yang harus dirubah, yaitu format lama yang sebenarnya itu lebih dekat kepada program miskin dalam tanda kutip, oke? Keyakinan miskin. Kemudian diganti dengan format baru, yaitu format yang Anda inginkan, yaitu keberlimpahan. Setidaknya rezeki terus mengalir dan semua masalah bisa teratasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang sering Anda mengatakan tidak masuk akal, dan buat kamu yang ragu setiap hadir di video saya, ragu tapi masih terus nonton, artinya Anda sedang berusaha untuk yakin terhadap keilmuannya. Yakinnya kepada Allah bahwa ilmu ini juga ilmunya Allah yang bisa menghantarkan kamu pada keberlimpahan. Satu saja caranya. Yuk dibenahi mindsetnya. Ada 2 ruang, yaitu akal dan hati, atau alam sadar dan alam bawah sadar. Katakanlah akal dan hati, itu 2 ruang yang berbeda. Nah, kalau tidak masuk akal, jangan dibuang doanya, tapi pindahkan doanya pada ruang yang lebih besar, yaitu hati. Jadi seperti itu, semuanya itu bisa saja terjadi, semua itu
Mungkin saja dan bahkan pasti bisa terjadi asalkan Anda believe, asalkan Anda percaya, asalkan Anda yakin Allah itu bagaimana sangka hambanya. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat. Yuk perbaiki diri, ayo belajar ilmunya dengan maksimal. Jika kamu ingin belajar lebih maksimal lagi dan benar-benar mendapatkan materi urutnya tentang bagaimana eksperimen menjadi magnet uang atau bagaimana hidup bisa berlimpah, untuk mendapatkan materinya langsung dari saya secara online, segera hadiri seminar yang saya adakan tanggal 28 Mei. Untuk offline-nya tanggal 4 Juni di Yogyakarta. Saya tunggu kedatangan Anda. Saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.